pipa itu punya keterbatasan. Dari jumlah penampang, dari tekanan, dari air, dari tekanan air, dari debit dan segala macam. Nah, kenapa kita kadang-kadang bilang, PDAM ini apa sih? Kok ngegali terus? Ya kita nambahin tuh pipa-pipa itu. Pipa ya? Nambah pipa. Karena apa? Pipanya kita kurang. Kalau air, insya Allah kita punya banyak. Airnya nggak jelas nih, yang masuk ke kabupaten, yang masuk ke kota. Nah, ya kita akan coba. Ada namanya juga kita dulunya bersama, terus berpisah. Kan kita nggak pernah tahu di dalam itu seperti apa. Gitu. Oke, tadi sekilas soal program dan apa yang akan dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan. Sekarang kita coba mau mengulik soal perjalanan karir seorang Om Rino, mulai dari yang tadinya bukan siapa-siapa ya. Dulu siapa emang? Bukan siapa-siapa kan? Bukan, anak bapak ibunya aja. Sampai sekarang udah menjadi orang yang hebat lah, menurut kita hebat lah. Nah, kalau dari Om Rino, pengalaman yang tak terlupakan selama merintis karir apa aja? Pengalaman banyak sih. Jadi saya tuh ngerasa seperti jalan Tuhan gitu ya. Saya nggak pernah. Saya dulu gini. Saya cerita ya. Dulu tuh secara berseloroh, saya kebetulan salah satu orang tua dari sahabat saya itu direktur utamanya Tirta Pakuan, Pak Cisvani. Bagus lah namanya beliau di air minum, di perusahaan air minum di seluruh Indonesia. Saya tuh kagum, beberapa kali ketemu beliau, terinspirasi. Lulus SMA, bayangin, tahun 96. Mas udah apa? Aduh, belum pada ini lahir ya. Udah lahir, cuma belum. Mas lahir tahun 96. Iya, 86 kali. Ya, terus cerita ngobrol, aduh, suatu hari saya harus jadi dirut PDAM. Terinspirasi ya, dengan cerita beliau lah. Beliau cerita cara ngebangun segala macam. Tapi saya nggak pernah punya bekerja di PDAM gitu. Jadi pas setelah selesai saya lulusan teknik mesin. Saya teknik mesin karena ngelihat film Sidul, anak sekolahan. Insinyur. Gampang banget ya. Sidul saat itu masuk teknik mesin. Nah, kita masuk teknik mesin juga biar gagah. Nah, kita masuk lulusan teknik mesin. Sekolah biasa aja. Lulus juga lama, 6 tahun. Gitu. Nah, setelah itu mau usaha. Usaha lah. Buka usaha macam-macam. Dari mulai penyewaan komputer, jual beli komputer, sampai akhirnya sadar nggak mampu buat jualan. Padahal dari SMA tuh jualan kambing pernah, jualan pupuk kandang pernah, kan kita punya ini kambing, ada pupuk ada kotorannya kita jadiin pupuk kandang pernah, punya nanam pohon pepaya pernah, jualan kardus pernah, jualan parcel pernah, segala macam pernah. Tapi cukup buat makan-makan aja. Dapat untung buat jajan, dapat untung buat pergi kemana, main segala macam gitu. Nggak pernah ada nyisa kita bangun bisnis. Nah, selesai sekolah, kuliah, pengen bisnis, pengen berwirausaha. Ternyata gayanya masih sama, gagal, uang habis, modal habis, bisnis nggak berkembang gitu ya. Ada yang salah ternyata. Apa? Cara memanage perusahaan. Akhirnya saya putuskan waktu itu saya harus jadi sales. Wah, ini saya nggak bisa jualan nih kalau nggak dagang nih, harus jadi sales. Saya ngelamar semua posisi sales. Karena saya engineer teknik mesin, jadi semua yang berhubungan sama sales engineer saya masukin tuh lamaran. Ya. Tapi saya diterima di perusahaan nasional waktu itu namanya Germantara Tulsindo di Pulau Gadung. Masih ada karya? Masih ada. Karya. Dia pemain besar lah di zamannya, gitu. Punya gedung satu-satunya di bisnis itu. Saya masuk di sana 8 bulan, dari sana jadi sales.
dikasih motor Mega Pro. Ini Honda yang tadi Mega kita Pro. Honda Mega Pro. Dulu waktu SMA minta motor nggak dikasih sama orang tua karena takut jatuh gitu. Pas kerja dikasih motor sama perusahaan Mega Pro. Jadi rumah di Bogor, kantor di Pulau Gadung, saya nyeles sampai ke Krakatau Steel. Bayangin itu sehari 250 km kita jalan segala macam. Wah, perjuangan hidup lah. Berhenti di masjid, minum teh botol, udah sehari-hari itu. Sholat itu buat istirahat tuh udah sehari-hari tuh. Sholat, istirahat dulu, terus jalan lagi buat nyeles. Tapi dari situ saya banyak ketemu semua pabrik. Pabrik Krakatau Steel yang gede saya ketemu. Dari mulai yang operator sampai direktur. Yang bos-bosnya lah. Bos-bosnya. Karena kita sales perusahaan bagus kan. Terus Sinarmas, saya mulai dari yang paling kecil sampai yang ininya saya ketemu. Dari situ banyak belajar tuh. Banyak, wah ini manajemen tuh kayak gini, oh di sana mah kayak gini, di sini gini. Akhirnya di satu waktu saya gusar, pindah perusahaan Swedia waktu itu. Oh, di Swedia. Gaya ditelepon sama senior saya waktu kuliah tuh, Rin mau wawancara nih, mau masuk nggak sini? Sorry, lagi pegang banyak proyek. Itu proyek miliaran tuh, inget tuh, ini pegang proyek banyak. Ntar ya, cari waktu dulu. Lu sombong mana, bisa nggak sekarang deh? Gue mah harus mau ke mana? Ke Swedia. Minggu ini harus Swedia, harus laporan. Mau nambah jumlah sales di sini. Kalau masuk, kalau mau ya udah, boleh deh wawancara. Tapi habis pulang kerja. Jam berapa? Ya jam 9 deh. 9 malam. Jadi kita pulang tuh dari Serang, hampir ke kantornya. Saya ingat kantornya di Mugi Guria, di jalan MT Haryono, di Cawang. Persis malam-malam tuh pakai motor datang wawancara, ceritain konsepnya karena kita udah biasa ketemu perusahaan besar, kita ceritain, ngeklik si bosnya ini, nyambung. Terlebih dia satu alma mater sama saya, satu kampus inilah. Ya udah, lu gue terima. Mau gaji berapa? Ini paling malu. Mau gaji berapa? Dulu ingat saya minta 3 juta atau berapa gitu. 3 juta tahun berapa ya? Tahun 2002. 3 juta 2002 sedang lah ya. Nah, terus 3 juta, terus dia bilang, oke. 2 minggu lagi lu training ya. Training di Bangkok. Di Bangkok. Bikin punya paspor. Enggak, belum pernah ke luar negeri kan kita kan, belum pernah. Oke, training ke Bangkok, bikin paspor. Duitnya besok minta ke sekretaris perusahaan buat bikin paspor. 2 minggu lagi lu berangkat. Oke, berangkatlah kita training. Dalam hati, ini bener nggak sih? Masih mimpi gitu? Masih mimpi kan? Ini bener nggak sih nih kerjaan? Bohong nih ya. Sampai akhirnya saya nggak mengundurkan diri di perusahaan lama. Sebelumnya? Lama. Jadi si motor itu nih, ya ini cerita motor nih, bener-bener nih, masalah nih motor ini ya. Motor ini saya malam-malam, karena kan saya kerja nih, saya kerja malam paginya 2 minggu harus masuk ke perusahaan baru, saya titipin ke bagian gudang. Bos, saya nggak bilang nih ke manajer saya mau berhenti. Ini motor gue titip ya di sini, lu besok bilang ke bos gue mau berhenti. Gitu. Nanti surat nyusul, mau training dulu ke Bangkok. Tapi jangan bilang-bilang. Zaman dulu nggak ada tuh WA. Handphone juga masih yang Nokia dulu mah ya? Iya, yang hitam putih bos, yang layar SMS gitu. Ke luar negeri lah, ke luar negeri mati dong handphone. Roaming, iya nggak? Hilang tuh 2 minggu, bener nggak? 2 minggu pulang, dicariin, dianggap saya ngilangin motor. Suratnya nggak berani si OB itu bilang ke manajer, diteleponin. Rino, gimana? Cara manajer saya kan, saya lagi training, saya mau berhenti. Kamu yang bener dong, kamu berhenti, bilang baik-baik. Ini. Dimarahin gitu. Ownernya marah banget. Oh, suka macam ini. Saya cuek aja, akhirnya saya berhenti, terusin kerja gitu ya. Ini bisnisnya sama nih. Si perusahaan yang saya pindah itu satu perusahaan nasional, satu multinasional prinsipalnya gitu ya. Kita kerja benar-benar. Tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun pas naik jabatan, kita laporlah ke Singapura kan, kantor kita waktu itu di Singapura, kita pegang Asia Tenggara waktu itu, bukan dia pegang Asia Tenggara, saya jadi productivity team leader waktu itu. Nah ternyata di Singapura udah gaduh
si owner yang tadi komplain ke Singapura. Soal motor. Jadi kalau ya itulah, kalau kita punya masalah sama orang, kita tuh nggak pernah tahu masalah itu kan timbul. Betul. Jadi harus berbuat baik lah, intinya kayak gitulah. Walaupun nggak harus diselesaikan. Harus diselesaikan, nggak bisa tuh masalah kita loncatin, digantung terus kita loncatin, nggak bisa deh, udah kita beresin dari situ tuh. Itu banget, bener-bener. Tapi selesai nggak itu mas? Akhirnya Itu di mana sekarang? motor itu udah dikembaliin lah orang sama si itu motor. Aduh, strategi motor. Ya udah, akhirnya berjalan waktu kerja di sana 8 tahun ya, kalau nggak salah 8 tahun 9 tahun. Gusar lagi. Dia keliling-keliling ke luar negeri segala macam sendiri mulu, nggak pernah ngajak keluarga kan. Mobil bagus, pas balik ya gitu-gitu doang. Gusar kan, biasa kegusaran anak muda. Harus balik lagi usaha. Kita udah siap nih jadi pengusaha waktu itu kan. Mulailah masuk HIPMI. Nah, jadi HIPMI itu tahun berapa ya? Datang diajak sama sahabat saya di Bogor, kita kehidupkan HIPMI. Mulailah kita kepacu lagi jadi pengusaha. Dapatlah investor, bukalah perusahaan sendiri. Bangkrut, bos. Perusahaan apa itu? Sama. Soal engineering juga ya? Ya, sama di bisnis yang sama. Jadi kalau saya tuh spesialisnya metalworking. Jadi apapun yang berhubungan dengan besi. pengolahan besi, saya ahlinya lah. Dari mulai bubut, terus milling, terus bikin ulir, gerinda dan segala macam. Kayaknya bangkrut lah. Saya pusing, bingung saat itu. 2000 berapa itu? Aduh, 2010. Belum lama. 2010. Itu 12 tahun yang lalu ya? Terus di dalam rapat direksi, waktu itu jadi direksi komersial, direksi gitu ya, direktur komersial. Terus ngobrol lah cerita, Rin, perusahaan nggak capai target biasa kan, kayaknya kita harus tutup perusahaan ini, kita tantang kan. Itu tuh bingung tuh kita. Saya ngobrol sama teman saya, itu masa-masa saya sedih lah gitu. Saya, ini gimana perusahaan? Aduh, tahu gitu nggak pernah keluar tuh di perusahaan Swedia, hidupnya udah lumayan nyaman kan, mobil bagus, gaji kejamin. Ini aduh ini perusahaan. Akhirnya waktu itu ada sahabat saya juga sama melakukan yang sama. Ya udah kita keluar sama-sama. Akhirnya perusahaan yang bangkrut itu kita ambil take over. Take over, kita bangun besar. Saat itu saya ingat, saya lagi bareng-bareng di Paguyuban Bogor. Jadi pusingnya saya di Jakarta, supaya rilis pusingnya saya di Paguyuban Bogor. Jadi ide-idenya tuh akhirnya bikin kita fresh. Kalau nggak bikin stres kita. Akhirnya ada dunia baru lah gitu. Kita bangun, perusahaannya gede. Dari 2 tahun itu balik modal di banyak hal. Waktu itu sampai beli rumah, beli mobil, segala macam, bagus, pesat. Banyak godaan lah, intinya banyak godaan, banyak yang nggak sesuai dengan yang kita ekspektasi pada saat kita punya banyak uang. Ternyata kalau dulu lagi nggak punya uang, itu terasa biasa aja. Setelah banyak uang, akhirnya berbeda tuh. Kita gayanya sombongnya minta ampun, angkuhnya minta ampun, segala macam, gaya hidup udah berubah, beda. Hidup udah nggak teratur dan segala macam, karena apa yang dikejar kan materi. Akhirnya putusin kita mencari petualangan lagi lah. Jadi saya itu hidup dari petualangan ke petualangan berikutnya. Berarti setelah yang pabrik bangkrut, perusahaan yang bangkrut itu langsung dipedain ya? Enggak dong. Saya di perusahaan itu saya berhasil dulu. Bangkrut, berdiri, bangkrut, utang banyak. Akhirnya saya renewal utang itu. Saya bukan renewal, saya minta relaksasi lah ke perusahaan ke bank. Terus akhirnya kita bangun tuh perusahaan. Saya sampai satu titik tuh ingat ya, saya berdua sama sahabat saya membangun bisnis itu. Boleh sebut namanya? Adalah nanti. Ada ya? Teman saya di Jakarta. Gimana? Bukan. Dia berduaan di kantor yang besar itu. Terus kita ngomong nih, ini manajer keuangan ya, namanya apa? Sally aja, Sally. Yang balesin saya, Sally. Apa istilahnya itu? Terus nanti yang nganter siapa?
bilang aja Diki yang nganter, saya gitu ya, yang nganter gua nih, mobil yang nganter siapa? Oh ininya saya sampai segitunya. Terus ada kawan dari Hong Kong datang, dia pengen ngecek kawannya teman saya tuh, dia datang ke kantornya, ini perusahaan masih jalan nggak sih? Masih jalan, lihat tuh, kita aman semuanya, ada divisi ini, tapi orangnya nggak ada, kosong. Akhirnya kita dipercaya waktu itu. Gonjang-ganjing itu terlewati, partner kita di India sama di Jerman setuju bangun, kita percaya ke kita, diberi bantuan lah sama mereka. Ingat tuh, kita selesaikan permasalahan sama owner yang lama karena panjang juga permasalahan itu, sampai akhirnya kita bisa bangun perusahaan lebih baik. Dan akhirnya ujungnya kami memilih waktu itu sama partner saya, udahlah saya pindah ke Bogor, masing-masing dia meneruskan perusahaan. Sekarang perusahaannya maju. Oh, masih dipegang ya? Masih. Saya pegang berapa ya? 2 perusahaan kalau nggak salah. Dia pegang 3 perusahaan. Tapi kita pisah. Baik. Berarti setelah itu baru di PDAM? Setelah itu saya mulai berkarir di Kota Bogor. Ya, berkarir di Kota Bogor dengan harapan ini selesai kan? Saya udah petualangan udah selesai, saya menganggap udah cukup segala macam pengalaman. Temulah Pak Wali waktu itu kan, Kang Bima lagi, saya ingat tuh Pak Wali sedang, kan saya pergi tuh setelah beliau menang, saya keluar meneruskan bisnisnya, terus ketemu beliau pada saat Lemhanas dipanggil, ingat tuh saya, beliau di tempatnya beliau di mana, di daerah Kuningan kalau nggak tahu, dia bilang, Den bantuin gue deh di Bogor. Bantuin apa? Bantuin aja deh. Lu kerja apa? Sekarang apa yang lu kerja? Luntang lantung. Usaha gitu. Ada usaha kayak gini. Akhirnya saya pindahin tuh satu usaha di kantor saya yang kecil tuh. Ingat nggak? Setiap Jaya. Oh. Dan saya nggak pernah tahu apa yang saya lakukan saat itu bertemu dengan kalian ini membawa ternyata jalan hidup saya berubah. Sampai hari 10 tahun nggak kerasa kan? Iya benar. 10 tahun nggak kerasa. Takdir namanya. Takdir lah. Nah, tiba-tiba saya jadi direktur drama seperti tahun 96. Apa emang dimimpikan gitu? Nggak, maksudnya kan kalau target, tapi itu ada di ini kali ya, di alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Saya selalu pada saat saya ada masuk ke PDAM, saya bilang ke Pak Ciswani, beliau ada kan masih Om, saya ada di sini terinspirasi oleh Om. Dan ini percaya atau enggak, saya undang mantan Dirut Pertamina kemarin untuk ngasih materi di manajemen meeting kami, itu Pak Masa, sama. Beliau juga Pak Masa terinspirasi oleh Pak Ciswani. Sama Pak Ciswani. Saya hadir di sini di PDAM Kota Bogor karena saya ingin membalas budi saya kepada Pak Ciswani. Bayangin. Kalau orang berbuat baik bakal dikenang. Walaupun ngobrol mungkin cuma sebentar, nggak kayak kita ngobrolnya nggak terinspirasi. Walaupun yang positif udah disebut-sebutin ya, kata inspirasi. Nggak ngaruh gitu. Bayangin kayak gitu tuh. Yang berubah. Jadi ketemu orang itu ya harus berbuat baik. Saat itu mungkin kita akan menginspirasi yang lain. Mungkin ini kameramen terinspirasi dengan omongan saya. Mau jadi nggak pernah tahu. Mau jadi Dirut PDAM. Coba terinspirasi dulu dari sosok Om Rino. Sangat menginspirasi gitu kan. Gitu, di segmen yang ini pengen nanya satu hal ya. Target hidup yang belum tercapai hingga saat ini. Kalau PDAM kan sudah tercapai. Ya. Ada target hidup lain yang mungkin masih progres untuk dikejar atau dicapai? Saya tuh gini, pengen. Saya di masa tua lah kasarnya kan, udah mulai mau masuk masa tua. Berapa sih? Sekarang 46. Sudah ya. Pemuda lah. Pemuda ya. Pemuda itu Pemuda tituaan. Pemuda itu di 41 berhenti. Pengen tuh keliling Indonesia. Wah, ajak kita nggak? Boleh. Kita diajak ya. Yang saat itu udah nggak mikirin lagi tuh, tapi apa yang bisa kita kerjakan hari itu. Tugas sebagai orang tua udah beres. Misalnya anak saya 2 laki-laki, insya Allah mulai menapak hidupnya ya. Sekarang nih yang satu mau kuliah tahun depan, yang satu mau mulai boarding school. Jadi saya mulai hidup berdua nih sama istri ya. Depan untuk beberapa memulai hidup baru lah. 2 anak itu mungkin akan meninggalkan kita berdua. Tinggal nunggu satu fase mungkin ya, selesai mereka sekolah, kuliah, mereka hidup lanjut dengan kehidupannya. Saya pengen keliling Indonesia dengan istri.
gitu. Keliling kan nggak ada tuh orang yang udah tua keliling-keliling terus nyari-nyari gitu ya. Iya, Bener-bener pengen tuh ngarepin gitu. Keliling. Hidup dari apa? AdSense ini gitu. Jadi YouTuber, hai guys gitu kan. Jualan nungguin AdSense, oh ini bagusnya, tontonannya nggak bagus nangis gitu ya. Kalau bagus lanjut lagi. Kita kemana lagi nih? Destinasi berikutnya gitu ya. Kayak itu impian gitu. Nggak usah mikirin yang lain tapi bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaat untuk orang banyak. Jadi nggak mau petualangan lagi. Ada satu, kalau ditraktirkan suatu hari saya pengen gitu ya berbagi ilmu tuh di PDM kecil. PDM kecil itu gimana? Ya PGN yang benar-benar kecil gitu, yang punya Daerah gitu. daerah mana gitu. Di Kalau daerah dipercaya terpencil ya, gitu ya. kalau dipercaya misalnya daerah mana, daerah yang belum ada namanya mungkin kotanya gitu. Saya pengen tuh suatu hari gitu. Apa di Kalimantan kali ya? Nah, mungkin Kalimantan. IKN, iya bener. IKN udah banyak yang gede-gede sekarang, udah masuk yang gede-gede sekarang. Misalnya kayak gitu, pengen tuh suatu hari. Oke, tadi kita udah ngobrol panjang soal pengalaman hidup, mulai dari karir. Sekarang kita coba geser topik pembicaraannya ke hal-hal yang lebih ringan, lebih santai. Yang saat ini mungkin Om Rino juga sudah terjun di dunia itu ya. Pertama yang ingin saya coba klarifikasi di Om Rino, saya beberapa kali ngobrol sama Om Rino itu punya cita-cita ingin mencetak pengusaha muda. Nah, sebenarnya apa yang menjadi motivasi Om untuk melakukan hal itu gitu? Sebenarnya gini, saya tuh pengen berbagi pengalaman untuk menjadi pengusaha. Karena saat saya menjadi pengusaha, saya nggak banyak kan. Waktu saya jadi pengusaha itu sekitar 5 tahunan. Tapi saya udah selesai tuh masalah hidup saya. Menurut saya udah selesai. Masa saya, hidup saya udah selesai dan saya bisa memilih profesi lain dengan tenang. Nggak ada, gue belum pernah ke Amerika nih, gue belum pernah ke ini. Enggak tuh, beres tuh semua. Ke Eropa keliling udah pernah, ke ini udah pernah. Dan itu bagian kepercayaan diri juga meningkat gitu. Saat ini kita bisa jadi apa aja. Ketemu ini duo sejoli ini juga nggak masalah gitu kan. Karena udah beres gitu kan. Coba waktu itu kalau gue belum beres, saat itu kita berdua terus kita saling berpandangan mata meratapi. Gitu. Meratapi. Mau makan susah, mau apa susah. Enggak. Saya bukan itu tipikalnya ya kan. Jadi saya udah selesai di masa-masa itu gitu pada saat itu. Jadi saya pikir anak muda itu harus selesai dulu dengan dirinya. Baru kita bisa, menurut saya ya, mungkin orang lain mungkin berbeda, tapi menurut saya harus selesai dulu masalah dirinya, baru saya itu dia akan bermanfaat untuk masyarakat yang lain. Kalau belum selesai, ini akan terus ke bawah gitu. Nggak akan selesai gimana mau manfaat sama orang lain, orang buat dirinya sendiri aja belum selesai. Gitu. Nah, selesai untuk dirinya sendiri ini tergantung standarnya kita masing-masing. Gitu. Terus saya selesai karena kantongnya udah tebal. Nah, bisa aja, bisa aja. Mas Riki kantongnya tebal. Amin. Tebal sama Bon. Sian amat sih. Mas Riki gimana? Iya. Tadi kan mau mencetak pengusaha muda. Ya. Pertanyaan Mas Rama tadi kenapa harus mencetak pengusaha muda? Emang Om Rino melihat di Kota Bogor ya kayak apa sih? Di Kota Bogor ya. Yang saya tahu, yang saya amati, mungkin saya salah, tapi saya sebutkan pengusaha asal Kota Bogor. Ada nggak? Yang nasional? Yang nasional, yang bagus, segala macam, yang ini. Ada ya? Cuman sedikit. Ada, tapi sedikit. Gitu. Keluarga A. Haidar gitu bagus. Haidar bagus, salah satunya anak. Iya. Bagus. Ya kan? Tapi yang lain berapa banyak? Dari sekian 1 juta penduduk Kota Bogor, nggak banyak. Nggak ada lagi ya setelah itu? Ya. Yang saya kenal ya, Om Harlan. Iya. Beliau pengusaha skala nasional, terus Haidar mungkin ya juga ini mana lagi nggak banyak yang punya bisnis sustain ada di bisnisnya itu nggak banyak. Nah saya pengen tuh ngelihat orang-orang banyak, mungkin pengalaman saya yang banyak hal ini, saya ini menganggap diri saya percaya diri ya, saya pernah ngelola 3 jenis perusahaan sendiri saya pernah, perusahaan swasta asing saya pernah, perusahaan swasta orang lain saya pernah, perusahaan BUMD saya pernah, komplit saya tuh. Jadi saya tahu cara men-trade misalnya, kalau sama asing komisarisnya asing kayak gini loh, pemiliknya bosnya asing kayak gini, kalau pemiliknya ini kayak gini. Nah ini pengen saya bagi nih
pengelola. Nggak banyak bos yang punya pengalaman itu yang bisa kita bagi ke orang-orang karena punya cara sendiri. Nggak ada gurunya. Ada pernah sekolah untuk menjadi direksi BUMD sekolahnya nggak ada. Tapi pengalaman itu pengen saya bagi. Kayak gitu. Emang apa kendalanya? Banyak dong bos. Di Bogor deh. Bogor, BUMD atau ini perusahaan pemerintah. Ya, umum aja buat teman-teman yang pengen jadi pengusaha. Ya. Oh pengusaha, oke. Pengusaha tuh gini, dia itu harus tahu apa yang dia ingin capai. Dia harus ngerti A sampai Z proses bisnis prosesnya. Kalau enggak, dia pasti bakal kesulitan. Misalnya ya, kalau lu pengen punya tailor, nih toko jahit, gitu, lu harus tahu tuh. Walaupun lu nggak bisa jahit, tapi lu tahu cara mulai bikin jahitan terus kayak mana, beli bahan di mana, ini harus detail. Tapi kalau lu ngandelin ke orang lain nih, gua hire orang nih buat ngejalan itu, ya bakal selesai, gak akan pernah berkembang. Nah, sedetail itu yang ingin gua Karena ceritain. banyak kan seperti itu ya. Banyak bos. Temen punya duit berapa? Punya duit, tapi nggak tahu, iya nggak tahu ngapain. Bikin kafe, tapi dia nggak tahu ngapa-ngapain. Servis dia nggak tahu. Dia nih bikin apa ikan nih. Nah, Usaha juga, iya usaha ikan. Sudah ikannya. Gagal. Alhamdulillah gagal. nah, ya gitu, Tapi dari situ ada pengalaman. banyak pengalaman. Ada pengalaman. Pasti. Betul. Tapi kan gue nggak mau nih ngelewatin yang lain itu, nggak melewati masa-masa gagal-gagal itu. Pengen supaya dia loncat dari pengalaman gagal. Gue kan pengalaman banyak banget yang gagal. Motor ya. Motor gagal. Pernah punya ini loh, usaha YouTuber juga. Gagal karena memilih partner yang salah. Iya. Gitu kan. Nah, itu tuh hal kayak gitu. Nah, ternyata banyak hal. Nah, ini pengen cerita nih. Nah, dari cerita itu barangkali bisa menginspirasi banyak pengusaha. Kalau ada yang pengen jadi mentorin, saya pengen tuh mentorin. Nah, sekarang mulai nih. Ada kemarin kita sama HIPMI Kota Bogor tuh ada anak-anak kreatif banget. Saya pengen jadi mentornya. Tapi belum siap mereka. Nah, mereka belum siap. Artinya gini, ternyata budaya jadi pengusaha tuh kita nggak punya. Beda dengan negara-negara lainnya. Budaya kita tuh budaya kerja gitu. Mungkin dari zaman dulu kita budaya suruh kerja ya gitu. Masih jadi budak korporat ya. Iya, budak korporat. Tapi untuk punya ngambil resiko nih buat jadi pengusaha nggak? Kenapa? Nggak banyak orang yang bisa ngerubah mindsetnya yang asalnya gaji bulanan, sekarang gajinya nggak nentu. Tiba-tiba nggak punya duit, tiba-tiba punya duit banyak, gitu. Nggak banyak tuh orang punya keberanian itu. Nah, jadi pengusaha tuh harus siap itu. Gue tuh pernah di Lebaran, dulu kita punya IO gitu sama istri. Kita nggak Lebaran bos. Kenapa? Karena bukan modal. Beres tuh event Lebaran, kita pasang spanduk dari Bogor sampai ke Puncak Pas tuh. Spanduk Telkomsel gitu lagi seru-serunya Telkomsel sama Indosat. Gua pasang di sana, kita bangun branding gede-gedean waktu nggak Lebaran. Bayarnya apa? Kan nggak mungkin saat itu dibayar, iya kan? Setelah Lebaran, Tempo ya. Iya, 2 bulan setelah Lebaran. Ya kita beresin dulu pegawai kita yang di bawah yang masang-masang, memang kita bayarnya 2 bulan ya. Ini dia nggak Lebaran ya kita selesai. Ya mereka dulu kita beresin. Setelah itu kita nggak Lebaran, kita ngikut ke Lebaran ke rumah orang tua aja kita. Setelah itu baru kita dapat pembayaran, kita baru bisa jalan-jalan. Segitunya kita harus bisa maintain mindsetnya kita. Kalau enggak ya selesai. Betul. Gitu. Karena kalau prinsip jadi pemimpin itu minimal karyawan atau anak buah itu beres dulu soal urusan perutnya ya. Ya, aman. Aman. Setelah itu baru. Apakah begitu teman-teman? Nah, kayak gitu dong. Oke, Om. Kalau tadi ngobrol soal bisnis atau Om ingin mencetak pengusaha muda, ini kita punya infografis soal usaha anak muda deh. Coba bisa dilihatin. Nah, ini kan biang kerok bisnis startup gagal di Indonesia. Kalau Om tadi ingin mencetak, terus kemudian ada masalah ini, permasalahan-permasalahan ini, apa yang harus disiapkan untuk bisa pada fase-fase yang tidak terlalu parah untuk jatuhnya gitu. Nah, ya. Tadi kan nih terang ada tidak ada kebutuhan pasar. Yang permasalahan pertama ya, terus kemudian kehabisan uang, terus yang ketiga ada komposisi tim yang tidak tepat, dan kemudian ada kalah dalam kompetisi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang ada dalam bisnis startup. Ya. Nah, kalau Om gimana pandangannya? Ya ini benar banget.
Jadi yang dia di hasil ini apa riset atau apa ya, ini bener banget. Nih kalau ada orang-orang yang merasa pernah saya mentorin jadi pengusaha, nih ya kayak kehabisan uang. Banyak nih pengusaha tuh kalau kehabisan uang apa? Nyari ke temen. Ya. Pinjam temen dong, macam. Salah. Harusnya Ke lembaga keuangan. Makanya saya ajarkan tuh ke orang anak didiknya saya nih untuk berhubungan sama bank. Iya. Walaupun saya bisa bantu gitu ya, saya mau bantu, enggak. Di sana belajar komitmen sama bank. Kalau sama saya nggak akan ada komitmen, pasti gitu ya. Nah itu, yang kayak gitu. Komitmen, dia nge-build bisnisnya, dipercaya sama lembaga keuangan. Itu akan melahirkan peluang-peluang baru, semangat baru dan segala macamnya. Kenapa? Tidak ada kebutuhan pasar. Dia nggak bisa ngelihat tuh, oh ini jadi duit nih. Bayangin ya, yang tadi Mas Riki bilangin apa ya, masalah teh. Siapa coba yang peduli? Es teh. Dia ternyata dia ngelihat, oh ini ada pasar loh. Dia menciptakan ya? Menciptakan pasar itu. Kalau nggak ada yang kita ciptakan. Tapi kalau nyiptain ya berdarah-darah lah. Itu yang kita lakukan. Terus apa? Produk tanpa model bisnis. Ya nggak pernah ngobrol. Gimana maunya dia aja. Kita kan jual buat orang lain. tes pasar gitu ya. Harus lihat pasarnya, animonya, segala macam maunya. Kalau hari ini misalnya orang seneng kopi, ya lo kalau jejelin yang lain kan nggak suka dong gitu. Nah kayak gitu-gitu. Terus ada kehilangan fokus tuh. Gimana? Nah, kehilangan fokus. Kadang-kadang gini, hari ini pengen A, besok pengen B. Banyak kayak gitu-gitu kan, anak muda, bener nggak ya? Bisnis ini oke, gue mau ini. Hari ini jilbab, besok baju gamis, besok udah nggak fokusnya, nggak selesai. Belum selesai beres ini, kita ini. Saya tuh punya nih, selalu bilang, kalau ada masalah tuh kita harus sampai ujungnya. Kita tahu ujungnya di mana, baru kita give up gitu. Kalau sebelum tahu ada ujungnya, ya kita terus aja cari alternatif jalan. Kalau enggak, ya nggak akan pernah lihat tuh ujungnya tuh sampai mana. Nah, boleh itu terbiasa. di quote nanti tuh. Guys. Iya. Apa Mas Riki? Apa lagi? Nah kemudian misalkan ini anggap ini sebagai apa kendala atau permasalahan yang Om temuin nih di adik-adik yang mau jadi Pengusaha muda. Apa solusinya? Iya untuk masalah-masalah ini. Banyak ngobrol, banyak baca, banyak baca biografi. Saya dulu seneng tuh biografi saya bacain segala macam, bacain gitu ya. Karena apa tadi tuh kita nggak pernah mau ngelewatin masa-masa sulit orang lain dengan kita ngelewatinnya itu. Orang lain tuh ada gini ya, ada cerita bahwa sejarah itu akan berulang. Pernah dengar kan gitu? Nah sama di perusahaan juga ada pattern, balik lagi. Memang fenomena misalnya Gojek hari ini kan itu udah bisnis biasa sebenarnya. Bisnis Gojek kan bisnis biasa. Tapi coba dia datang lagi situ, balik dikemas dengan bagus, disesuaikan ini, dirubah lagi. Kan simple. Tapi sekarang hari ini tahu nggak? Bukan cuma nganterin makanan, bukan bisnis nganterin orang. Iya benar. Bisnisnya udah berkembang kemana-mana sampai ke fintech ya. Fintech, ngomongin distribusi, ngomongin apa, ngomongin iklan, ngomongin segala macam gitu. Nah yang kayak gitu tuh yang dilihat harus kita lihat. Mas Riki ada yang mau ditanya lagi tuh soal itu? Saya juga bukan pengusaha bagus, cuman punya pengalaman di Rut Perumda aja kita. Yang apa tadi tuh mencetak pengusaha ya. Wadahnya apa yang akan melakukan itu? Gini ya, mencetak itu kan nggak harus kita punya wadah, tapi ngobrol, orang terinspirasi, kita ajarin, kita kasih peluang, kita ajarin, itu juga udah cukup buat mereka berlatih. Cara negosiasi gimana sih kalau negosiasi? Itu juga punya teknik. Saya banyak tuh belajar dari mentor saya. Pak Wali itu salah satu mentor saya tuh. Gimana kalau negosiasi? Gimana nada kita mainin? Gimana intonasi nada? Gimana gestur kita mainin segala macem. Nah kita belajar tuh. Kalau kita diem nggak pernah ketemu, nggak pernah bergaul sama orang, kita nggak pernah belajar hal-hal kayak gitu tuh. Yang nggak kita dapat di sekolah. Pernah diajarin cara gestur? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Itu nggak ada di mata kuliah, mata pelajaran, nggak ada yang kayak gitu-gitu ya? Saya cuma pernah diajarin cara presentasi. Direkam kita, muka kita lihat tuh. Oh gestur kita salah. Oh mainin ini tuh salah. Ini ya. Manner segala macam. Kayaknya nempatin tangan di atas di sini kan beda-beda kan orang melihatnya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Saya juga nggak jago-jago amat sih. Kalau jago mah udah jadi presiden kali sekarang. Amin Mas. Biar nanti kita jadi menterinya. Dulu, Mas. Oh iya.
kota. Oh, iya. Plus, Bisa aja kan kayak Kaisang ya, wali kota dulu ya, benar ya. ya. Langsung. Ya, cuman dia anak presiden nggak bos. Oke, tadi soal dunia usaha. Nah, selain di dunia usaha kan Om juga terlibat langsung di dunia sosial, terutama soal lingkungan, keamanan dan sebagainya. Om ini kan sekarang menjabat sebagai ketua Polmas ya. Ya. Kenapa Apa pengen sih Polmas? itu? Jelasin Iya. dong. Kenapa pengen jadi ketua Polmas? Aduh gini, ini ya. Dari zaman dulu jiwanya saya tuh jiwanya kemanusiaan. Makanya saya berhubungan sama adik-adik ini kan karena kita kemanusiaan. Karena kami manusia. Ya, mungkin kira-kira gitu ya. Nah, hal itu tuh bahasa universal dan saya orang yang paling tersentuh tuh masalah-masalah kayak gitu. Kalau ada orang kondisi apa segala macam, tersentuh banget. Berjalan waktu nggak pernah nih saya merencanakan saya pegang ormas gitu ya, yang kerja ini nggak pernah, berjalan aja gitu. Ketemu segala macam, tiba-tiba ditawarin lah, ada ini nih mau pemilihan ketua, bercanda awalnya, dan ya udah mau jadi ketua asal nggak ada harus aklamasi. Tiba-tiba aklamasi beneran. Kita kaget ya, masya Allah ini. Pas diceritain sejarahnya ternyata panjang. Ceritanya panjang segala macam, kita lihat segala macam struktur organisasinya, orang-orangnya segala macam. Saya bangga, ternyata hari ini saya bangga jadi bagian dari Polmas Kota Bogor ya. Hari ini jadi Polmas Bogor ya. Organisasi yang fokus kemanusiaan dan Kamtibmas. Gitu. Apa contohnya konkretnya apa? Konkret. Kalau ada yang hanyut di sungai, kita duluan yang turun. Itu almarhum putranya Emil. Kalau ada di Bogor tuh hanyutnya, kita pasti duluan yang turun. Gitu. Kalau deket tuh saya kirimin tuh anggota Polmas. Karena jejaring ya ada di mana-mana maksudnya. Nah, ya? Pertama kita punya itu berbasiskan komunitas dengan kebanggaan kita punya pride terhadap organisasi dengan komunikasi yang dijalin tuh lewat alat komunikasi HT. Bangga tuh, kebanggaan itu yang dilakukan. Nah, itu yang membuat komunikasi itu menjadi lancar gitu. Mengupdate tuh cepat lah. Dan jadi rujukan para pemain kemanusiaan di Kota Bogor. Damkar di frekuensi yang sama, terus ini kepolisian di frekuensi sama, segala macam berkomunikasi di ruang tersebut gitu. Dan ini bagus ke depannya. Nah, sekarang mulai saya mau aja karena ini nggak besar. Jadi masa kejayaannya itu 10 tahun lalu mungkin ya, ini berbeda ya. Mulai nggak ada anggota-anggota muda yang mau berkembang. Regenerasi. Jadi udah tua-tua. Jadi kalau pada saat kita karena belum nggak mulai dibangkitkan lah semangatnya. Nah, ini mulai mau nih kita. Jiwa sosialnya mau kita sentil anak-anak muda buat bergabung. Kita mau kemas yang nyaman buat anak muda misalnya. Kita mau main air nih, kita punya perahu buat arum jeram, kita punya ini, kita mau ajak anak-anak situ cara menyelamatkan di air dan segala macamnya. Kita mau tuh ke arah sana. Polmas itu kan polisi masyarakat ya. Pemolisian masyarakat. Programnya Polres dulu, polisi dulu. Ini juga banyak yang belum tahu. Ternyata ketika COVID kemarin itu ikut terlibat juga ya dalam pemulasaran jenazah. Waduh. Itu kan juga melibatkan mahasiswa, anak muda. Gimana ceritanya itu? Waduh. Kenapa waduh? Itu masa-masa yang ngeri ya, bulan apa tuh? Juni ya? Juni ya, yang Omi dari nyuci gitu. Hah? Memandikan gitu. Ini cerita ya. Saya tuh lagi ke Bandung gitu. Ingat saya. Pak Wali Muspida lagi rapat. Ingat, ini on air ya? Jadi bingung saya ceritanya. Enggak apa-apa. Cerita ya kita saat itu. Terus terus ditelepon, Rin, tolong bantu pas ini COVID di gedung wanita. Kita mulai besok buka gedung wanita. Kita beli perjalanan dari Bandung dari Jumat. Terus malamnya Pak Kapolres ngumpulin kita
kan udah bagi-bagi tuh, kepala dinas ini di sini, kepala dinas ini. Nah, saya bagian jenazah. Nggak kebayang tuh ya. Karena saya di rut PDAM waktu itu, udah bagian jenazah aja, bisa ngerahin anak buahnya. Kebayang tuh kalau saya kerahin anak buah karyawan PDAM, berhenti tuh pelayanan air. Terus yang cantik-cantik di depan hilang gitu. Saya mikir tuh, wah ini gimana nih. Akhirnya kan saya ketua Polmas, saya ajak tuh, saya rapatin, yuk kita bantu. Oh, mereka antusias karena jiwa kemanusiaan itu, wah, ketum ditunjuk nih jadi ketua pemulasaran jenazah gitu kan. Kita ngepam lah kita. Nggak ada yang tahu caranya. Bayangin, nggak ada yang tahu cara memandikan jenazah itu seperti apa. Treatmentnya nggak ada, cuma berani nekat doang. Bayangin tuh, niat doang. Kumpulin, kita bikin. Yang di training tuh cuman punyanya timnya kepolisian. Oh iya. Cuman kepolisian. Forensik ya. Apa standar COVID, pakai baju ini segala macam. Nah, gue harus bikin tim yang nggak tahu ini harus expert. Waduh, bos, itu jungkir baliknya. Pertama. Itu setelah atau sebelum lu kan penyintas juga, bos ya? Oh, itu masalah setelah saya kena bulan Januari, ini bulan Juni kalau Juni, masalah. Delta kan? Delta. Oh, iya, Delta tuh. Bayangin tuh. Jadi hari Jumat diminta koordinasi karena saya di Bandung kan, Pak Dirum yang pergi mewakili Dirut, padahal Dirutnya disuruh pribadi tuh. Pak Dirum, Pak, pokoknya apapun yang disuruh bilang aja iya. Bilang aja ya, kita nggak akan nolak. Baru besoknya hari Sabtu saya ngadep ke Pak Wali, saya minta arahan dari beliau apa yang harus saya kerjakan. Beliau ngasih detailnya, terus saya ngadep ke Pak Kapolres apa yang harus saya siapin. Kita siapin lah peralatan dan segala macam waktu itu. Nah, permasalahannya ini gimana nih? Anggota, saya bikin tim. Ayo, jangan banyak-banyak. Kita sekian banyak orang ya, kita tes. Terus waktu itu dari kepolisian bilang, ya udah backup kita aja, kata kepolisian gitu. Kita udah di training, ini cuman backup aja. Pertama ada jenazah pertama tuh, polisi yang datang, teman kita magang. Jadi ngeliatin, bantu, Pak polisi giniin, sholatin. Jadi kalau ada foto pertama tuh yang komplit tuh foto, yang keliling dunia tuh foto tuh, yang pakai APD segala macem, itu Pak polisi dan kita sedang magang di situ. 4 orang gitu. Nggak ada yang berani tuh teman-teman kita. Akhirnya saya komunikasi lah sama jejaringnya Polmas. Kebetulan ada Dokter Ciko, dokter forensik. Memang memang sangat profesional dan terbiasa dengan kondisi ini, terbiasa dengan si COVID ini. Dia ngajarin kita tuh, ini harus kayak gini. Dia pakai alat peraga komplit. Jadi Ciko dan Pak Anas begitu dan dan timnya Anas Bugi. Nah, pakai ini di training lah kita. Ada 20 orang kita training dan akhirnya dari training itu kita bisa nyetak beberapa. Dulu mimpi saya kita akan memindahkan dari tingkat kota ke tingkat kelurahan kecamatan. Saya waktu itu dibikin beberapa kali pelatihan untuk tingkat kecamatan. Jangan sampai nanti suatu hari ini benar terjadi masalah, kita cuman semua ngandelin yang pusat kota. Tapi masyarakat karena masalahnya apa? Orang yang mandiin jenazah ada di masyarakat, tapi nggak tahu caranya. Nah, kita bikin video, bikin cara ngelatih dan segala macam. Alhamdulillah. Yang biasa, yang awalnya nggak bisa, yang awalnya nggak tahu caranya mandiin jenazah segala macam, kita lewatin tuh sampai akhirnya nyolatin orang Polmas yang ini harus cari ustadz nih nyolatin segala macam, kita tahu caranya ini. Jadi kita harus beres, masukin peti jenazahnya gini, yang sholat panggil ustadz dari ini karena udah steril kan, sudah si ustadz di tempatnya, jadi lebih komunikasi itu. Jadi mulai kalau dilihat dari foto-foto itu dan negara lain gitu kagum penanganannya itu. Karena nggak ada lagi di negara lain caranya nggak kayak gitu. Jadi saya hampir diwawancara hampir semua kantor berita. Sebutin dari Italia, Cina, Taiwan segala macam, hampir seluruh. Metro beritain kan? Metro dan Radar. Aduh, live deh ya. Live. Sampai marah-marah. Oke, tadi soal sosial. Ini satu lagi di segmen ini Om ya, soal lingkungan.
Ya kan Om juga concern di situ ya soal lingkungan. Ini kan di 2022 ini tema Hari Bumi adalah Invest in Our Planet. Ya, jadi ada 10 isu besar yang diusung dalam Hari Bumi 2022. Salah satunya adalah soal sampah makanan dan yang kedua adalah soal kerawanan pangan dan air. Nah, kalau Om yang paham soal masalah air juga ada kaitannya. Bagaimana tanggapannya Om? Air ini akan menjadi barang yang sangat langka di masa depan kita. Karena air ini dari hari ke hari kualitas air baku kita terus menurun. Yang dulu misalnya di masalah kekeruhan aja. Kekeruhan dulu tuh 400-an MTU. Sekarang udah mulai naik tuh 1000 udah biasa. 4000, 6000 udah kotor, coklat udah biasa tuh orang. Ya gampangnya lihat orang-orang yang dulu biasanya mandi di sungai, kali udah nggak ada tuh. Yang sore-sore tuh kalau lihat tuh lagi nyuci-nyuci gitu ya, udah nggak ada. Kenapa? Kalinya udah coklat, gatal coklat ya, Mas. Terus itu dari penampakan, dari kualitasnya misalnya, masalah apa bakteri dan segala macam makin banyak. Kita harus membubuhkan makin banyak kimia ke dalam itu. Jadi kedepannya ini akan menjadi sesuatu yang mahal lah, priceless, nggak terganti, sangat luar biasa mahal, mungkin sangat mahal. Padahal kita perlu air, gitu ya, suatu hari kita tuh perlu air. Nah, ini harus kita maintain, nggak bisa kita ngediamin gitu aja. Ya harus turun. Tadi permasalahannya apa sih? Sumber airnya kita di mana sih? Di air baku. Airnya kita apa? Sungai. Coba bayangin ya. Yang tempatnya putranya almarhum. Iya, sungainya bagus bersih ya. Bersih. Yang sungai apa namanya? Are. Bayangin. Coba kalau misalnya almarhum itu jatuh di Ciliwung, nggak mungkin 14 hari. Bisa lama. Bukan, udah hancur, Bos. Oh iya benar. Kena batu, kesangkut pohon, kesangkut apa segala macam ranting, udah hilang, Bos. Nah, itu segitunya di sana apresiasi terhadap lingkungan. Kalau jalan-jalan Mas Rama suatu hari nanti misalnya di Jerman gitu ya, itu sama. Diajak Om nggak? Ya, insya Allah. Kita diajak, Mas. Itu sama kondisinya seperti itu, bening, bersih segala macam. Nah, kita belum ke arah sana. Nah, kedepannya itu harus kita bangun tuh jiwa-jiwa anak muda yang cinta lingkungan. Nah, kami di Perumda Tirta Pakuan tuh ingin mulai menginisiasi ke arah sana. Kami punya tempat di Ciharang Pondok, itu intake-nya kita. Kalau musim hujan, jangankan sampah plastik, kasur juga pernah kita dapat. Kasur melayang. Jadi, bukan hanya sampah-sampah. Bayangin coba. Kasur melayang. Bayangin deh. Jadi budaya sepeda yang melayang nggak sih? Ngambang. Ada jadi rumput. Bayangin. Jadi masyarakat kita tuh cuman gimana caranya sampah itu hilang dari pandangannya. Dia nggak peduli tuh hilangnya kemana ya. Itu yang sekarang tantangannya kita. Nah, kita punya nge-hire, kemarin saya baru nge-hire 2 bulan lalu lah. Ahli recycle sampah. Dia pernah dapat pendidikan di Jepang. Sekarang lagi ngebangun di Ciharang Pondok. Ngebantu membuat kompos. Saya belum tengok-tengok gitu, udah lama tuh. Nanti kita mau bikin tuh kompos-kompos yang dibangun dari sampah-sampah yang kita ambil di sungai itu jadi komposnya kita dipakai untuk tanaman di wilayah kita. Jadi kita sadar kita banyak ya, hampir 80% dari kita. Nah, nanti si plastik-plastiknya itu kita mau bikin paving block. Jadi nanti jalan tuh dari paving block hasil sampahnya gitu. Sebagai cara aja bahwa mengingatkan kita begitu kita harus mengelola sampah tersebut. Iya, betul. Mudah-mudahan tercapai lah. Ya, karena harus ada pelopornya ya. Harus ada contohnya kalau buat di masyarakat. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak mungkin ada kesadaran ya. Ada, susah Bos, susah. Gitu. Oke, Om Rino, ini segmen terakhir, penutup lah ya. Kita punya challenge buat Om Rino. Kalau misalnya kita bayangkan atau kita ibaratkan, challenge-nya adalah jika Om Rino menjadi apapun ya, misalnya menjadi wali kota, menjadi wakil, menjadi presiden, menjadi apapun gitu ya. 3 hal apa yang akan Om Rino lakukan? Ya, jika Om Rino menjadi gitu. Enggak. Menjadi siapa dulu berarti? Saya enggak, jadi diri saya sendiri. Jadi diri sendiri. Aman itu. Aman. Pertama,
saya tuh sangat banget yang namanya disiplin. Iya. Ya. Ada tuh kalau teman saya nih, kalau janjian jam 11 malam, udah jam 11 nggak turun-turun. Ada tuh. Ya. Sebut namanya. Sebut namanya dari huruf Ricky, R. Saya juga dong, Ram. Enggak, lebih ke dia ya. Jadi disiplin tuh penting Disiplin. buat saya ya. Disiplin tapi bukan disiplin yang kaku, tapi disiplin untuk hal-hal apa ya, untuk ini dasar lah. Kayak misalnya disiplin kita memperjuangkan apa yang kita yakini, itu penting tuh. Disiplin kalau kita mengambil langkah ini, disiplin kalau kita menjalankan kepercayaan rule of thumb. Ini agak susah sih sebenarnya. Kayak gini, saya tuh sangat senang punya rencana. Jadi kalau melakukan apa-apa tuh saya harus runtut, ada rencana, eksekusi, Sistematis. saya review. Nah, saya harus punya sistem itu yang saya disiplin ngelakuin. Jadi kalau ada orang yang nggak punya rencana terus bypass ke action, saya udah marah tuh. Rencananya apa? Karena saya tahu kalau kita udah punya rencana, itu 90% tuh permasalahan saya udah selesai, beres. Betul. Nah, itu selalu tuh saya minta, rencana kita apa? Baru dari rencana itu kita eksekusi. Dari eksekusi kita review, baru kita rencanakan lagi. Saya senang dong yang kayak gitu. Saya komit atau saya disiplinnya itu. Yang kedua, saya nggak mau nyakitin orang lain. Sebisa mungkin tuh. Orang lain ngambek segala macam nggak apa-apa, tapi nggak bisa menyenangkan semua orang ya? Enggak. Bukan menyenangkan, menyakiti orang lain, tapi bukan menyenangkan orang lain. Ini makanya tidak bisa menyenangkan orang lain. Tapi nggak mau nyakitin orang lain. Bukan menyenangkan ya. Kalau menyenangkan saya jadi badut. Enggak. Saya nggak mau nyakitin. Jadi misalnya kalau saya tipu dia, nggak mau tuh saya. Walaupun sepahit apapun, walaupun segala macam apapun, saya nggak mau lah. Udah settlean aja gitu. Marah-marah cuma marah-marah diri sendiri tuh, tapi nggak mau tuh nyakitin dia. Karena saya percaya tuh apa yang saya lakukan hari ini berdampak ya. Kan udah cerita tadi tuh masalah motor, berdampak puluhan tahun ke depannya. Nah itu. Yang ketiga, saya tuh harus tadi tuh harus sampai ke ujung apapun juga. Jadi kalau ada permasalahan, saya harus tahu sampai ujung beresnya seperti apa. Gitu. Kalau belum beres, ya kita harus cari tahu caranya kayak gimana. Kalau ujungnya Om Rino apa nih untuk saat ini? Ujungnya kita tadi keliling Indonesia. Sebatas itu. Iya, keliling Indonesia. Nggak mau jadi pejabat untuk. Jadi pejabat dulu. Ya, gini, saya selalu berserah. Jadi pejabat itu, ya gini. Pada saat saya memilih untuk jadi bekerja di BUMD, saya udah selesai di fase pertama tuh. Saya beres dulu sama diri saya, baru saya memilih ini. Karena saya tahu tuh dengan cerita, wah ini harus kayak gini, di sini dunia ini kayak gini. Oh ini, saya selesai dulu tuh di masa-masa itu. Beres, baru masuk ke. Kalau naik lagi ke arah sini, saya harus selesai lagi nih. Padahal saya belum selesai kan, cicilan masih banyak. Semuanya. Saya cerita tuh kayak gitu-gitu tuh. Kalau belum beres, ya jangan ke sana. Karena apa? Bakal akan ada permasalahan yang kita nggak bisa beres. Nah, tapi kalau udah beres, sekolah anak udah beres, ya mungkin akan dipikirkan next journey-nya saya itu apa, perjalanan selanjutnya apa. Iya. Mas Eki mau menyampaikan apa lagi? Saya sih masih mempertanyakan motor itu. Gimana nasibnya? Ini kita hadirkan aja motornya. Kita mau masuk motornya. Udah lama nggak ketemu kali. Teman-teman gue nonton Yang banget. bersejarah. Di motor kantor, Bos. Motor kantor. Beli deh kalau Iya. Ini yang menjadi penyebab masalah gitu. Gila ya. Oke. Begitu Om Rino, terima kasih sudah mau hadir di talk show-nya Metropolitan. Next, jangan kapok ya, kita undang lagi. Oke, ya. Kita mau ngobrolin yang lain ya. Ya, kita ngobrolin lagi. Boleh. Mungkin soal next journey-nya kan. Perjalanan hidup selanjutnya. Serius-serius lah yang lain aja gitu. Topik yang Iya. Ya apapun itu nanti kita coba buatkan lagi lah ya videonya. Terima kasih Om Rino. Terima sudah kasih. mau datang. Mas Riki nggak usah Mas lama. Riki nggak usah. Dari sibuk. Oke, sekian ya. Terima kasih.